Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang masak hari ini kita tukang sukume. Sahabat beriman, cuplikan video tadi merupakan potret kehidupan rumah tangga dari seorang pasangan gay, kelompok yang memiliki orientasi seks yang menyimpang atau biasa disebut LGBT. Saat ini makin pede menunjukkan eksistensinya. Mereka bahkan tidak malu memamerkan kemesraannya lewat media sosial. Lantas, mengapa kelompok LGBT semakin terang-terangan? Apakah LGBT adalah fenomena yang dikhawatirkan Rasulullah SAW? Akankah azab yang menimpa kaum Sodom bakal terjadi lagi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Di zaman sekarang, LGBT semakin tidak mau tampil di hadapan publik. Mereka memamerkan pasangan sesama jenisnya. Salah satu pasangan LGBT yang lagi viral adalah Ragi Mahardika dan Fred. Ragil merupakan warga negara Indonesia asal Medan, sementara Fred merupakan warga negara Jerman. Mereka sepakat bahwa ia adalah pasangan suami istri. Fred berperan sebagai suami dari Ragil. Ragil dan Fred bahkan secara terang-terangan membagikan kehidupan pribadi mereka di kanal YouTube bernama Karo Jerman Ragil Fred. Kasus LGBT di Indonesia ternyata bukan hal yang baru. Pada 2017 silam, polisi menggerebek pesta gay di Kelapa Gading. Setidaknya ada 141 pria dan beragam alat seks seperti kondom diamankan polisi. Saat penggerebekan, polisi menemukan sejumlah pria berkumpul tidak mengenakan busana. Polisi juga pernah menggerebek pesta gay di Surabaya. Pesta berlangsung di salah satu kamar eksekutif Hotel Oval Surabaya. Di kamar tersebut, polisi mendapati belasan pasangan gay sedang berpesta tanpa busana. Pada 2015 silam, pernikahan sesama jenis juga sempat bikin heboh. Kedua pasangan sejenis itu menikah dengan berpakaian adat Bali. Perayaan pernikahan digelar bergaya Eropa ini dilangsungkan di kawasan villa pinggir pantai di wilayah Karangasem, Bali. Dalam pernikahan, tampak pasangan pria berkalungkan bunga. Satu pria diduga berkebangsaan, keduanya berlangsung layaknya pernikahan normal. Foto-foto resepsi pernikahan disebar di media sosial. Di Indonesia, pernikahan sejenis melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang itu disebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Kendati sudah diatur dalam undang-undang, faktanya jumlah LGBT di Indonesia ternyata cukup besar. Data tahun 2012 menunjukkan jumlah kaum gay atau pasangan sesama lelaki saja lebih dari 1 juta orang. Itu belum termasuk data pasangan sejenis sesama perempuan atau lesbian. Jumlah LGBT di Indonesia yang kian masif menunjukkan pergerakan mereka semakin terorganisir, terstruktur, dibela dan diperjuangkan keberadaannya. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa setidaknya ada 119 organisasi LGBT yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Hal yang lebih membahayakan, adanya gerakan kampanye LGBT secara terbuka. Misalnya warna pelangi yang menjadi simbol dukungan bagi kaum LGBT. Bendera warna pelangi tersebut diciptakan oleh Gilbert Baker pada tahun 1978. Bendera ini dimunculkan sebagai hari kebebasan kaum gay di San Francisco pada tahun itu. Eksistensi kaum LGBT saat ini memang makin tak bisa dibendung, terutama di negara yang mayoritas memeluk agama Islam. Indonesia salah satunya. Padahal perilaku seks sesama jenis sudah jelas melanggar syariat Islam. Ini hukumnya dosa besar. Rasulullah SAW sebenarnya sudah mewanti-wanti fenomena ini. Rasulullah SAW khawatir bahwa umatnya akan tertimpa azab sebagaimana yang menimpa kaum Sodom, umat Nabi Lut. Lantas bagaimana itu bisa terjadi? Munculnya LGBT di akhir zaman ternyata telah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang dikhawatirkan Rasulullah SAW akan terjadi pada umatnya, melainkan perkara itu kemudian benar-benar terjadi satu persatu. Salah satunya adalah fenomena merebaknya pengidap LGBT. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa fenomena ini sudah diprediksi Rasulullah SAW pada 14 abad yang lalu dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, bahwasanya dia mendengar Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmizi.
belakangan ini adalah potret kelakuan kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut dikenal memiliki perilaku menyimpang, yaitu homoseksual. Larangan homoseksual atau menikah dengan sesama jenis dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." Al-Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 28. Homoseksual yang dilakukan umat Nabi Lut alaihissalam disebut sebagai perbuatan yang mungkar, ditolak keras oleh norma agama, etika, dan hukum. Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perilaku lesbian dan gay. Fatwa tersebut dikeluarkan pada 31 Desember 2014 dengan nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Fatwa MUI tersebut mengacu pada beberapa dalil yang menerangkan adanya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tindakan homoseksualitas dan sodomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 29. Lebih parah lagi, kaum Nabi Lut menentang dan meminta didatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Azab yang menimpa kaum Sodom ini juga menjadi ancaman bagi pelaku homoseksual yang marak saat ini. Fenomena maraknya LGBT hari ini betul-betul merupakan cerminan kemunculan perilaku kaum Nabi Lut alaihi salam. Pelaku LGBT bahkan bukan hanya orang-orang barat dan non-muslim, tetapi juga tidak sedikit yang merupakan warna Indonesia dan mengaku sebagai muslim. Selain melakukan perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga menggalang gerakan dukungan untuk LGBT. Hal itu dilakukan agar bisa diterima di masyarakat. Sungguh, ini menunjukkan bahwa apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sudah terjadi. Kekhawatiran ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut." Hadis riwayat Ahmad. Homo dan lesbian adalah perbuatan yang dianggap sebagai zina. Maka pernikahan kaum ini juga dianggap sebagai nikah yang batil karena sudah tidak memenuhi rukun dan keabsahan pernikahan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbuatan syihab antara wanita hukumnya zina di antara mereka." Hadis riwayat Tabrani. Kaum LGBT seringkali dianggap sebagai perusak agama dan penyebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka tetap menyuarakan hak-hak dasar komunitas kaum LGBT. Sahabat beriman, menentang perilaku LGBT bukan berarti kita melanggar haknya sebagai manusia, karena perilaku LGBT ini sama saja berbuat zina yang mendatangkan azab.